Halo Bolo, kali ini Pak Imin akan membawakan alur film cewek gagal move on. Langsung aja ya, gak usah pakai lama. Scene dibuka dengan sebuah rumah di tepi pantai. Rumah itu dihuni oleh seorang ibu yang sedang hamil. Film pun dimulai dengan memperlihatkan dua orang bocil yang bernama Tommy dan Rebecca. Mereka berdua tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Tommy adalah anak tunggal yang tinggal bersama ibu dan ayahnya. Sedangkan Rebecca sendiri hanya tinggal berdua bersama kakeknya. Mereka sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Tommy dan Rebecca sedang memperhatikan seekor siput di atas meja. Tiba-tiba Rebecca mengatakan kalau dirinya akan pergi ke Tokyo karena ibunya ada pekerjaan di sana. Rebecca pun mengakhiri pembicaraan dan pergi meninggalkan Tommy. Sebelum pergi, Tommy mencium Rebecca tanpa permisi. Rebecca yang lagi berendam tiba-tiba mendapat telepon dari Tommy. Di telepon, Tommy mengatakan kalau dia punya rencana bagus untuk Rebecca. Hari berikutnya, Rebecca diantar ke dermaga oleh kakeknya. Di sana, Rebecca tidak melihat Tommy, padahal Tommy sebelumnya berjanji akan menemuinya. Tahun-tahun pun berlalu. Kini Rebecca yang sudah dewasa pulang kampung ke rumah kakeknya. Keadaan rumahnya yang dia tinggal bersama kakeknya masih sama. Dan di sini kakeknya ternyata sudah meninggoy. Rebecca lalu pergi ke rumah Tommy. Di sana, Rebecca bertemu dengan ibunya. Judith mengatakan kalau dulu Tommy merengek ingin pergi ke Jepang untuk menemui Rebecca. Sekarang Tommy tinggal di sebuah rumah tepi pelabuhan tak jauh dari rumah ibunya. Rebecca pun menuju ke rumah Tommy. Di sana Rebecca hanya menemui seorang wanita yang sedang rebahan di kamar. Tak lama setelah itu, Tommy pun datang. Awalnya, Tommy tak mengenali Rebecca. Namun setelah Rebecca memperkenalkan diri, Tommy kemudian senyum sumringah. Lalu Rebecca menceritakan tentang dirinya selama ini. Kini Rebecca adalah seorang pendesain software untuk peralatan sonar. Rose, gadis yang rebahan tadi pun merasa tak dianggap oleh mereka berdua, dan dia pun memutuskan untuk pergi. Hari berikutnya, Rebecca dan Tommy bertemu lagi. Mereka jalan-jalan di pantai. Rebecca menanyakan tentang Rose, dan Tommy cuma menjawab kalau dia baru saja kenal dengan Rose, dan dia bukanlah pacarnya. Setelah itu mereka makan malam di rumah Rebecca. Di sana Rebecca menanyakan kepada Tommy kenapa ia tidak datang untuk mengantar kepergiannya ke Jepang. Karena saat ditelepon, Tommy mengatakan mempunyai ide dan Rebecca pun menanyakan kembali apa idenya tersebut. Tommy lalu menunjukkan seekor siput yang sudah meninggoy kepada Rebecca. Siput yang dimana Rebecca dan Tommy perhatikan di atas meja dulu. Tommy mengatakan kalau dia ingin siput itu ikut pergi dengan Rebecca berpetualang di Jepang. Suatu pagi saat mereka main di pantai, Tommy mengatakan kalau dia akan pergi. Rebecca lalu bilang kalau dia akan ikut kemanapun Tommy pergi. Tommy lalu menceritakan kegiatan dia selama ini. Dia adalah aktivis lingkungan bersama kelompoknya. Jadi di akhir pekan nanti, dia akan melakukan aksi untuk menolak pembangunan yang akan merusak lingkungan. Kemudian Tommy menunjukkan tanah kecoa miliknya. Kecoa itu akan digunakan bersama teman-temannya untuk mengacau di sebuah acara sebagai aksi peduli lingkungan. Esok harinya, Tommy dan Rebecca pun pergi untuk menuju lokasi. Di perjalanan, Rebecca meminta Tommy untuk menepikan mobilnya karena Rebecca ingin buang air kecil. Pada saat Rebecca hendak buang air kecil, suara tabrakan terdengar di belakangnya. Ternyata itu adalah Tommy yang ditabrak mobil dan Tommy meninggoy di tempat. Hari-hari Rebecca lalui tanpa sang kekasih. Rebecca merasa terpukul atas apa yang terjadi. Dia terlihat sangat depresi atas kejadian ini. Suatu hari, Rebecca mengundang ayah dan ibu Tommy ke rumahnya. Kemudian dia memperlihatkan sebuah kertas kepada ibu Tommy. Kertas itu adalah surat persetujuan untuk pengambilan DNA Tommy. Rebecca juga bilang kalau dia siap untuk mengandung si janin. Sayangnya, Judith tak menyetujui hal tersebut. Dia sudah ikhlas dengan kepergian Tommy. Namun secara diam-diam, ayah Tommy memberikan tanda tangan persetujuan. Dia juga bilang akan pindah rumah. Di rumah sakit, Rebecca menjalani operasi untuk melakukan penanaman janin ke rahimnya. Di sana terlihat Rose yang bekerja di rumah sakit itu. Hari-hari ia lalui, perutnya semakin lama semakin membesar. Kini tiba saatnya Rebecca menjalani persalinan. Setelah lahir, dia pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Bayi yang dilahirkan juga diberi nama Tommy. Singkat cerita, kini Tommy sudah tumbuh besar. Dia sudah siap untuk masuk sekolah. Rebecca pun bercerita kepada Tommy bahwa ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Suatu hari Tommy membawa seorang teman yang bernama Eric ke rumahnya. Dia pun meminta Rebecca untuk mengizinkan Eric menginap. Keesokan harinya, Rebecca melihat Tommy, Eric, dan temannya bermain di hutan. Gadis kecil yang berbaju putih bernama Dima. Rebecca pun mengundang Dima untuk bermain di rumahnya. Namun Dima menolak dan pergi meninggalkan mereka. Di sini Tommy mengatakan bahwa Dima itu berbau tiruan.
Rebecca pun ngaget dan heran ketika Tommy mengatakan hal tersebut. Ketika Rebecca sedang gosip dengan ibu-ibu di desa, mereka menyarankan agar dia tak mengundang Dima lagi untuk datang ke rumahnya, karena ibu-ibu tak ingin anak-anak mereka bermain dengan manusia hasil tiruan. Karena di sini, ibu-ibu tidak tahu kalau Tommy juga sama seperti Dima. Mendengar hal itu, Rebecca lalu pamit untuk pergi. Tommy dan Rebecca pergi ke hutan untuk mencari aksesoris hiasan ulang tahun Tommy. Saat OTW pulang, Rebecca melihat ibu-ibu sedang bergosip dengan Rose. Di rumah, Tommy dan Rebecca mempersiapkan sebuah pesta ulang tahun untuk Tommy. Setelah semua persiapan beres, Tommy dan Rebecca menunggu kehadiran teman-teman Tommy. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Rebecca menelpon salah satu temannya. Ibu teman Tommy mengatakan kalau dia tidak bisa datang. Dan sepertinya, ibu-ibu sudah tahu dari Rose kalau Tommy adalah hasil tiruan. Akhirnya, Rebecca pun memutuskan merayakan ulang tahun berdua saja. Keesokan harinya, Rebecca mengajak Tommy pergi. Mereka menuju rumah di tepi pantai. Rebecca memutuskan untuk tinggal di rumah lamanya, karena dia tak mau pusing dengan gosip para tetangga yang mempermasalahkan manusia hasil tiruan. Rebecca dan Tommy banyak menghabiskan waktu berdua. Mereka bermain di pantai dan sekitar rumah mereka. Singkat cerita, Tommy pun beranjak dewasa dengan wajah yang sama dengan Tommy yang dulu. Pagi itu Rebecca mengantarkan sarapan ke kamar Tommy. Ternyata Tommy tidak tidur sendirian. Dia tidur dengan seorang wanita yang bernama Monica. Rebecca tidak memarahi Tommy meski dia membawa wanita tidur di rumahnya. Melihat Tommy yang dekat dengan Monica, Rebecca tampak tak bahagia. Dia terlihat selalu murung dan tampak memiliki beban yang begitu berat. Tampak harapan yang dia inginkan tak sesuai dengan kenyataan. Suatu ketika Tommy yang tidur di kamarnya dihampiri oleh Rebecca. Kemudian Rebecca tidur di sebelah Tommy. Dia pun kaget. Ia mengira kalau yang tidur di sebelahnya adalah Monica. Lalu Tommy berdiri untuk meninggalkan Rebecca. Tommy yang hendak keluar kamar dihampiri oleh Monica, dan mereka pun ciuman. Melihat hal itu, ada kecemburuan yang tersirat di wajahnya Rebecca. Suatu hari setelah Rebecca dan Tommy habis main dari pantai, di sana ada seorang wanita tua yang berdiri di depan rumah mereka. Wanita tua tersebut adalah Judith. Melihat wajah Tommy, Judith begitu kaget dan nampak kecewa dengan Rebecca. Dia lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Di malam hari, Tommy pergi ke kamar Rebecca. Tommy yang begitu penasaran dengan siapa wanita tua yang tadi siang bertanya kepada ibunya. Rebecca tak mau memberitahu siapa wanita tua itu. Saat sedang sarapan, terlihat Tommy begitu kesal kepada ibunya. Tommy marah dengan membanting makanan di atas meja. Tommy begitu penasaran dengan wanita tua waktu itu. Tommy pun merajuk dan mengurung dirinya di kamar mandi. Saat itu Monica pamit pada Tommy. Dia memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tommy yang habis dari kamar mandi menghampiri ibunya. Di sana Tommy masih memberikan pertanyaan yang sama kepada ibunya. Siapa sih wanita itu? Akhirnya Rebecca memberikan sebuah laptop kepada Tommy. Laptop yang pernah dipakai Tommy sebelumnya. Di sana Tommy menemukan siapa sebenarnya dirinya. Dan dia menemukan jawaban bahwa dirinya pernah dilahirkan sebelum ini. Dan dia tahu kalau dirinya adalah tiruan dari Tommy yang sebelumnya. Setelah mengetahui siapa dia sebenarnya, Tommy pun marah pada ibunya. Namun bukan marah beneran. Justru Tommy malah menggenjot Rebecca. Tampak Rebecca begitu senang akan hal itu. Kesenangan itu tak berlangsung lama, karena setelah itu Tommy pamit akan pergi dari rumah itu. Tommy membiarkan Rebecca sendirian. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan pernah gagal move on. See you, jangan lupa subscribe dan lancar rezekinya.